Kita beralih ke informasi lain, Kementerian Agama kembali berencana menggulirkan program DAI atau penceramah bersertifikat dalam waktu dekat. Sementara itu, sertifikasi DAI ini menurut Persaudaraan Alumni 212 hanya akan memicu kegaduhan dan keresahan di kalangan umat Islam. Setelah pada akhir tahun lalu rencana Kementerian Agama untuk memberikan sertifikasi pada dai atau penceramah sempat menyeruak, kini Menteri Agama Fahru Rozi kembali menyatakan bahwa dalam waktu dekat akan ada sertifikasi untuk para penceramah. Program ini disebut bertujuan untuk mencetak dai yang berdakwah di tengah masyarakat tentang Islam yang membawa kedamaian. Sehingga nantinya masjid-masjid akan diisi oleh para dai-dai yang bersertifikat. Dengan begitu nantinya masjid selain untuk menyebarkan iman dan takwa, juga bisa dijadikan sarana menguatkan kerukunan bangsa. Menteri Agama menegaskan bahwa program ini sifatnya tidak mengikat, sehingga hanya diikuti penceramah yang berkenan saja. Program ini akan melibatkan Ormas Islam dan MUI yang telah memulai program sertifikasi pada November 2019 yang lalu. Sementara itu, sertifikasi DAI ini menurut Persaudaraan Alumni 212 hanya akan memicu kegaduhan dan keresahan di kalangan umat Islam. Sertifikasi ini dikhawatirkan akan mengkotak-kotakan penceramah yang ada dan sudah menyebarkan syiar Islam selama ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Agama akan mengadakan sertifikasi untuk DAI atau penceramah dalam waktu dekat. Program ini pernah digaungkan pada akhir 2019 lalu, namun sejumlah pihak menilai sertifikasi DAI ini hanya akan mengotak-kotakan ulama dan menimbulkan keresahan. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia, Holil Nafis. Selamat sore Pak Holil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Holil, tanggapan Anda terkait dengan sertifikasi DAI atau sertifikasi ulama? Pada prinsipnya bagus, karena kita ingin meningkatkan kualitas DAI dan juga ingin melindungi yang memang jadi DAI dan tidak bisa memasukkan orang yang tidak jadi DAI. Hanya saja barangkali penyelenggara dan juga model sertifikasi yang tadi harus melibatkan ormas atau pemerintah hanya fasilitator diberikan kepada ormas. Karena kami di MUI sudah memulai, sudah angkatan 3 dari ormas-ormas yang kami lakukan standarisasi ya. Jadi pada prosesnya adalah standarisasi kepada ormas-ormas untuk meningkatkan kualifikasinya. Tapi tidak mengikat menjadi orang yang tak punya sertifikat menjadi tidak boleh berceramah. Karena memang kita tidak ada konsekuensi, kewajiban untuk membayarnya. Berbeda dengan penyuluh agama yang memang punya pemerintah. Sehingga kita bisa melakukan pelarangan. Tapi hal ini nggak bisa dilarang, tapi yang lebih perlu adalah standarisasinya. Atau DAI bersertifikat untuk meningkatkan kualitas para DAI. Yang kedua, memang memastikan yang menjadi DAI adalah orang yang punya kompetensi dan kualifikasi sebagai DAI. Pak Holil, pada prakteknya kan MUI sudah melaksanakan ini per 2019. Apa sesungguhnya kualifikasi ketika standarisasi ataupun sertifikasi penceramah ini dilakukan? Ada 3 yang kami berikan untuk peningkatan kualitas DAI. Yang pertama, pemahaman Islam wasati. Tentang pemahaman Islam yang wasatiyah menjadi umatan wasato litakunu syuhada 'alan nas. Jadi dia menjadi orang memahami Islam secara komprehensif, Islam hadir sebagaimana agama, tidak diseret kepada kepentingan individu, kelompok, komunitas, atau politik. Memang adalah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ini yang kami sebarkan. Yang pertama, pemahaman Islam. Yang kedua, hubungannya Islam dengan negara. Dalam konteks ini adalah kebangsaan Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Ini tidak ada tawar-menawar untuk membenturkan agama dengan konsep negara. Karena negara kita, kesatuan Republik Indonesia sudah sesuai dengan Islam, sebagaimana yang pernah dilakukan menjadi sunnah Rasulullah SAW yang mendirikan negara Madinah. Yang ketiga adalah metode dakwahnya. Metode dakwah yang inspiratif, metode dakwah yang mencerahkan, yang mengangkat harkat martabat kemanusiaan dan kebangsaan, hindari dari caci maki itu. Ya, tapi kan kita memahami betul bahwa Kementerian Agama dan MUI itu entitas yang berbeda. Bagaimana Anda melihat andai kata memang ini benar-benar dijalankan oleh Kementerian Agama dalam konteks ini negara? Ya nggak bisa dia melarang, nggak bisa. Jadi negara ini memfasilitasi tentang paham keagamaan, peningkatan kualitasnya iya. Gimana bisa dilarang orang umpamanya 7 bulanan nggak boleh mengundang dai tertentu? Bagaimana orang banyak hajatan datang tahlilan, orang walimahan? Karena orang sekarang
ya semangat keagamaan religiusnya itu naik ya. Ketemu arisan aja antar keluarga itu ngundang penceramah. Gimana bisa dilarang? Kalau pemerintah membayar seluruh ya kebutuhan dai itu dan membayar banyaknya dai itu bisa melarang. Tapi sekarang pemerintah kan nggak bisa bayar. Kebutuhan khotib aja di masjid-masjid itu belum terpenuhi. Dan khotib dibayar oleh masjid. Nah, kategori masjid pun sekarang macam-macam. Ada masjid pemerintah, ada masjid komplek perumahan, ada masjid umum yang didirikan oleh masyarakat, bahkan ada masjid di pesantren. Bagaimana bisa melakukan pelarangan terhadap masjid-masjid itu di samping kebutuhannya yang banyak, yang besar, dan pemerintah saya yakin tidak bisa untuk membayarnya. Artinya aspek melarang itu kalau pemerintah bisa mencukupi, satu adalah jumlah dai khotib yang diperlukan, yang kedua adalah membayar dai-dai yang dapat sertifikat itu. Dan itu tidak kuat pemerintah melakukan itu. Artinya Anda singkat kata tidak sepakat apabila pemerintah melakukan sertifikasi ini di bawah ini? Pemerintah yang kami inginkan, memang sudah koordinasi dengan kami sampaikan, pemerintah cukup mendorong saja, yang menyelenggarakan adalah ormas-ormas, yang dalam hal ini yang bernaung di bawah Majelis Ulama Indonesia. Dan kalau ini para ormas setuju, tapi kalau pemerintah sebagai penyelenggara, pemerintah yang memberikan umpamanya sertifikasi, masyarakat tidak setuju. Karena begini, di MUI ini sekarang sudah ada LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi ya, yaitu berstandar KKMI-nya. Nah, disinilah tingkat profesional tidak bisa dilakukan oleh negara. Kayak kita profesi saja sebagai sertifikasi Dewan Syariah Nasional tidak dilakukan oleh negara, tapi dilakukan secara profesional. Saya ingin kembalikan nanti itu sebagaimana dalam alur profesional itu untuk meningkatkan dakwahnya. Baik, Pak Holil, ada salah satu ormas menilai bahwa sertifikasi dai ini nantinya hanya akan membenturkan antara dai yang bersertifikat dengan yang tidak, bahkan dibilang mengotak-kotakan umat. Anda setuju dengan pernyataan ini? Enggak, itu terlalu a priori kalau itu. Jadi harus dilihat dulu alurnya. Nyatanya sekarang ada orang klaim ustadz tidak sampai kualifikasi ustadz. Ada orang yang ngeklaim sebagai dai tidak sampai pada kualifikasi dai, yang dia sampaikan banyak yang salah-salah dan nggak pernah ngaji. Harusnya dia masih jadi ngaji, tapi dia sudah favorit di tengah anak-anak muda untuk menjadi ustadz. Sementara yang disampaikan sesat-sesat, baca Qur'annya aja salah-salah. Gimana kita tidak melakukan standarisasi? Salah juga gitu loh. Pokoknya kayak dulu terjadi seperti salah satu stasiun TV, nulis bahasa Arab aja tidak bisa, yang memang standar-standar umpamanya. Nah, ini perlu kita arahkan menjadi standarisasi. Tetapi kita lebih arahnya pada pembinaan, bukan pembatasan. Nah, kalau terkotak-kotaknya itu nanti umpamanya dai tertentu tidak boleh, kelompok tertentu tidak boleh, itu pasti mengkotak-kotakan. Nyatanya semua ormas diajak bicara oleh pemerintah, cuman sampai sekarang belum kata final untuk penyelenggaranya. Idenya untuk standarisasi, tidak untuk membatasi, kita setuju. Tetapi kalau pemerintah yang menyelenggarakan, acap kali ini menjadi kaku, ya, acap kali menjadi standarnya itu tidak mewakili aspirasi pada masyarakat yang ada di tengah-tengah umat ini. Gitu. Baik, Pak Holil, jika memang tujuannya untuk standarisasi, tadi Pak Holil mengatakan ada beberapa penceramah yang sebenarnya levelnya masih guru ngaji, karena masih ada beberapa penyampaian yang salah, lafal ngajinya pun salah. Apakah diharapkan standarisasi ini bisa menyortir ulama-ulama yang sebenarnya belum bisa dikategorikan sebagai penceramah gitu? Kalau menyortir pada wilayah masjid-masjid pemerintah atau acara-acara pemerintah bisa, perkantoran pemerintah yang formal bisa, karena ini di bawah kendali pemerintah bisa. Tapi menyortir di umat nggak bisa, karena umat swadaya membangun swadaya, melakukan acara swadaya. Selagi itu tidak ada pelanggaran hukum tidak bisa dilarang. Kita nggak ada patokan undang-undangnya. Yang kami inginkan begini sebenarnya. Yang dilakukan oleh pemerintah sesuatu yang mengikat. Sesuatu yang tidak mengikat diserahkan kepada kearifan lokal, diserahkan kepada masyarakat. Ini kan tadi disampaikan tidak mengikat, artinya tidak bisa melarang dan tidak bisa mencegah, tidak bisa menghukum. Nah, kalau meningkatkan seperti ini, itu bisa serahkan kepada masyarakat. Hanya saja nanti berkoordinasi tentu melakukan komunikasi dengan pemerintah termasuk standar-standarnya itu. Kami setuju untuk pada peningkatan standarnya tapi tidak pembatasan untuk wilayah ceramahnya. Oke, jika disebutkan bahwa semangat untuk mempromosikan sertifikasi ini adalah soal wawasan kebangsaan, kemudian juga dakwah
Islam sebagai rahmatan lil alamin gitu. Anda melihat urgensinya tepat, sangat kuat untuk dilakukan dalam waktu dekat ini? Kalau itu semata-mata saya pikir tidak ya. Karena kita banyak aneka ragam dan itu tidak hanya pembatasan pada khotib atau pada penceramah. Jadi bisa dilakukan dengan bela negara, bisa dilakukan dengan penguatan-penguatan dalam pendidikan, ya kesadaran berpancasila, bernegara. Okay. Tapi khotib itu lebih pada diarahkan pencerahan dalam beragama. Jadi jangan terlalu juga agama diseret pada konteks ideologi bangsa, sehingga nanti menjadi mengeras dan menjadi salah paham antara agama dengan negara. Ya, kalau untuk penanaman Pancasila ya silahkan, tapi agama ini adalah mensupport, memberikan legitimasi terhadap Pancasila. Tapi jangan sampai dianggap bahwa penceramah kita adalah mengancam terhadap ideologi Pancasila. Ya, dalam catatan MUI sesungguhnya kan sudah melakukan standarisasi ini. Seberapa banyak sesungguhnya penceramah yang masih berseberangan dengan Anda yang sebutkan tadi, itu Pancasila, wawasan kebangsaan dan sebagainya? Itu sebagian kecil. Ini orang-orang yang tak punya rumah. Yang saya sebut orang yang nggak punya rumah, orang nggak punya organisasi, tidak punya induk kelompok. Kalau yang punya induk kelompok seperti organisasi NU, Muhammadiyah, PRT, dengan beberapa ormas-ormas yang ada di kita, ya, Tarbiyah dan sebagainya, itu tidak ada yang macam-macam. Yang banyak ini adalah orang-orang yang tidak jelas afiliasinya terhadap ormas tertentu, lalu dia hanya membawa paham Islam yang hanya sebatas Islam itu yang dia pahami secara tekstual, tidak ada guru yang mumpuni, apalagi dari awal belajar Islam sebagai kerangka politik. Belajar Islam hanya menjadi kekuasaan. Nah, ini yang bahaya sebenarnya. Jadi pada kerangka orang tidak paham Islam dengan sebenarnya, tetapi dia menggunakan semangat Islam untuk kepentingan politiknya. Ini yang banyak salah. Nah, itu kadang-kadang membenturkan nilai-nilai agama yang sebenarnya dengan cara pemahaman yang salah untuk ya melakukan koreksi dengan politiknya itu. Baik, Pak Holil, tanggapannya terkait ada penceramah yang tadi seperti Pak Holil sebutkan, apakah dari MUI sendiri akan menegur atau dari Kementerian Agama akan mengkoreksi, itu baiknya seperti apa? Nah, yang kami lakukan itu kan dengan dai bersertifikat, lalu kita memberikan mereka payung MUI. Sehingga ketika ada masalah terjadi, mereka punya komitmen untuk dibenarin, ditegur, dipanggil, dan bahkan mungkin dicoret dari daftar dai MUI. Itu yang kami lakukan. Nah, bagi orang-orang yang tidak bergabung di dalam hal ini, kita sebenarnya nggak punya kewenangan ya. Nggak ada undang-undang yang memberikan kewenangan pada MUI memaksa untuk memanggil. Jadi kita lebih pada sifatnya irsyad, ya bimbingan pada mereka, pengayoman kepada mereka, itu yang kita lakukan. Nah, kami berharap pemerintah itu bermain pada wilayah yang melanggar terhadap hukum dan perundang-undangan. Karena kan sejatinya berkenaan dengan legitimasi agama itu kewenangannya majelis-majelis agama. Jadi jangan offset. Pemerintah kalau hanya menghimbau, Kementerian Agama hanya menghimbau, jangan dilakukan oleh pemerintah. Itu hanya cukup dilakukan oleh ormas-ormas kepada umatnya masing-masing. Kalau di sini berhimpun di MUI tinggal mendistribusi pada umat. Mainlah wilayahnya Kementerian Agama itu pada wilayah yang mengikat. Ketika ingin meningkatkan kualifikasi kompetensi dari dai itu, berkoordinasi dengan ormas, sampaikan tentang kebutuhannya, lalu dinaikkan kepada pola pelatihan. Yang perlu diingat oleh Kementerian Agama ini punya UIN, IAIN di seluruh Indonesia. Ada fakultas dakwahnya. Ini menjadi koreksi. Mengapa alumni-alumni fakultas dakwah ini yang tidak mewarnai dai-dai kita? Mengapa orang-orang yang hanya dari, hanya dari belajar Islam yang sedikit, baru belajar Islam, belum lancar ngajinya, sudah jadi ustadz. Mengapa dia yang lebih banyak berperan di masyarakat, bukan para alumni dari fakultas dakwah? Nah, ini yang perlu didorong. Jadi jangan terpaku dengan orang yang sekarang berada di masyarakat yang dianggap tidak sesuai atau tidak pada kualifikasinya, tanpa memberikan alternatif umat untuk mengundang dai. Karena kita kalau diberikan yang lebih baik, maka hukum alam pasti ngambil yang lebih baik. Oleh karena itu, fakultas-fakultas dakwah yang ada di bawah Kementerian Agama didorong sebagai alternatif kepada umat. Karena umat kita biasa berswadaya, masyarakat biasa dengan
ketentuannya sendiri dalam hal ini, mencari biaya sendiri dan melakukan terhadap aktivitas sendiri, dan itu tidak melanggar hukum. Oke. Baik, Pak Hanya Holil, menurut Anda ditingkatkan. mana yang lebih urgent untuk dibina? Mereka yang berdakwah dengan paham radikal atau mereka yang berdakwah dengan menyelipkan kepentingan politik mereka? Ya, saya pikir agama dipakai pada kepentingan politik itu tidak baik. Jadi agama itu dipakai sebagai keadaban, nilai yang diberikan pada politik. Ketika masuk pada politik praktisnya, seringkali di sini mendistorsi agama. Ya, tapi ketika orang-orang juga yang berdakwah tanpa pengetahuan juga bahaya. Karena apa? Dapat dalun maudilun, dia dapat sesat dan menyesatkan kepada orang lain. Dua-duanya sama-sama nggak baik, sama-sama bahaya menurut saya. Tetapi kita, ibaratnya orang kita menawarkan kepada umat, tidak hanya barang yang ada di masyarakat itu dicegah atau ditutup, sementara tidak memberikan alternatif pada umat. Bahkan lebih bijak, dibiarkanlah itu ada di tengah-tengah umat sambil kita bina untuk ditingkatkan, sambil disiapkan alternatif para da'i yang lebih baik. Ini yang beberapa dilakukan oleh ormas, umpamanya memunculkan orang-orang yang memang alim beneran, memunculkan orang-orang yang biasa ngisi dakwah di masyarakat, otomatis dapat menggeser ya orang-orang yang sementara ini dikenal tapi nggak punya kedalaman ilmu. Ya. Ya, sampai mungkin di situ. Awalnya dia menarik, tapi lama-lama habis materinya nggak menarik lagi. Ya. Jadi dia kayak orang main teater saja gitu, bukan karena menyampaikan ilmu. Ketika disuguhkan ulama-ulama, kiai-kiai yang ikhlas, yang mendalam ilmunya, ternyata umat lebih banyak memilihnya. Maksud saya tidak stressing kepada bagaimana menutup orang-orang yang kurang baik itu, tetapi juga memberikan alternatif yang baik. Di sini disebut dengan standarisasi yang dilakukan oleh MUI, bagaimana memberikan kemampuan dan memberikan kompetensi yang baik untuk dakwah yang mencerahkan. Ya, ini terakhir Pak Holil. Pada kenyataannya kan penceramah online kan sekarang sangat menjamur, memanfaatkan platform media sosial apapun itu. Apakah sertifikasi ini memang sangat dibutuhkan juga termasuk bagi para penceramah daring ataupun online? Ya, seperti semuanya aja. Jadi semua penceramah itu yang membawa keislaman. Kalau kami memberikan kategori setiap konten-konten yang menggabalkan keagamaan dan dia dipanggil ustadz, karena yang memberikan level ustadz atau kiai itu kan masyarakat. Itu harus ditingkatkan standarisasi, diajak bicara, diberikan pemahaman. Kadang-kadang kan mereka karena hanya belajar agama saja, baik di dalam maupun di luar negeri, lalu mereka tidak tahu wawasan kebangsaan. Atau orang yang dari awal tidak paham agama sama sekali, lalu punya kesadaran beragama, lalu agama itulah diseret kepada emosi dirinya, bukan pada metode pemahaman agama yang sebenarnya. Terima kasih untuk ini waktu Anda. Sama-sama nggak benar. Ya, baik, terima kasih untuk waktu Anda menjelaskan kepada kami. Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Qoling Nafis, sudah berbincang bersama kami.